Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Ramadanti dengan NIM AIR 136 dari Prodi Psikologi. Pada pembahasan hari ini saya akan membahas mengenai perilaku sosial dalam komunitas untuk tugas psikologi komunitas. Nah, apa sih perilaku sosial dalam komunitas? Menurut Ahmad, tahun 2009, perilaku sosial itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain. Belajar memainkan peran sosial, serta upaya mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh orang lain. Sementara itu, komunitas merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan erat antara anggota, ditandai dengan interaksi sosial intensif, norma, serta nilai yang berlaku dalam kehidupan bersama. Nah, jadi pengertian perilaku sosial sendiri itu lebih ke cara individu berinteraksi, sedangkan komunitas itu merupakan tempat interaksi itu berlangsung. Kemudian ada ciri-ciri perilaku sosial dalam komunitas. Yang pertama ada memiliki interaksi sosial yang terjalin secara teratur. Jadi interaksi ini bisa berupa komunikasi, kerjasama, atau bahkan persaingan dalam mencapai tujuan tertentu. Jika dalam suatu kelompok tidak ada interaksi yang terjalin secara rutin, maka kelompok tersebut tidak akan bertahan lama dan hanya menjadi sekumpulan individu yang kebetulan berada di suatu tempat tanpa tujuan yang jelas. Contohnya, komunitas pecinta sepeda di sebuah kota sering mengadakan pertemuan mingguan untuk bersepeda bersama. Selain itu, mereka juga biasanya aktif membahas rute perjalanan, tips bersepeda, dan merawat sepeda. Kemudian ada yang kedua, memiliki kesamaan tujuan atau kepentingan. Tujuan ini bisa berupa kepentingan ekonomi, hobi, agama, pekerjaan, atau bahkan nilai-nilai tertentu yang mereka anut bersama. Seperti kelompok koperasi petani misalnya. Dibentuk oleh sekelompok petani yang ingin meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara bekerja sama dalam menjual hasil panen. Mereka bisa berbagi cara memanen dan cara menanam padi yang baik. Kemudian yang ketiga ada memiliki struktur atau norma yang mengatur anggotanya. Nah, kelompok sosial biasanya memiliki struktur tertentu yang mengatur bagaimana interaksi dan hubungan sosial di dalamnya berjalan. Struktur ini bisa berbentuk hierarki kepemimpinan, aturan tidak tertulis, atau norma sosial yang disepakati bersama. Misalnya, sebuah organisasi mahasiswa di sebuah universitas memiliki struktur yang jelas seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu, mereka juga memiliki aturan mengenai keanggotaan, kegiatan, dan tanggung jawab masing-masing anggota. Dengan adanya struktur ini, organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika sebuah kelompok tidak memiliki struktur atau aturan yang jelas, maka akan sulit bagi anggotanya untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kemudian ada memiliki identitas atau ciri khas yang membedakan dari kelompok lain. Setiap kelompok sosial memiliki identitas tertentu yang membedakannya dari kelompok lainnya. Identitas ini bisa berupa simbol, bahasa, gaya berpakaian, atau bahkan tradisi tertentu yang mereka pertahankan. Contohnya, kelompok supporter sepak bola biasanya memiliki identitas yang sangat kuat seperti warna pakaian tertentu, nyanyian khas, dan bendera yang mereka kibarkan saat mendukung tim kesayangan mereka. Identitas ini membuat mereka merasa memiliki kebersamaan dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota kelompok. Tanpa adanya identitas yang jelas, anggota suatu kelompok mungkin akan merasa kurang terikat dan sulit membangun rasa kebersamaan yang kuat. Kemudian yang terakhir ada memiliki rasa solidaritas dan kebersamaan. Nah, dalam kelompok sosial, anggota biasanya memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota kelompok. Mereka saling mendukung, membantu dalam kesulitan, serta menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial mereka. Misalnya di sebuah desa, terdapat kelompok arisan ibu-ibu yang rutin bertemu setiap bulan. Selain itu, untuk menabung dan berbagi rezeki, mereka juga saling membantu ketika ada anggota yang mengalami kesulitan, seperti sakit atau mengalami musibah. Rasa kebersamaan ini membuat mereka lebih kuat secara sosial dan emosional. Kelompok yang memiliki solidaritas tinggi cenderung lebih bertahan lama dan mampu menghadapi berbagai tantangan bersama dibandingkan kelompok yang anggotanya hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Lalu kemudian bentuk-bentuk perilaku diantaranya kecenderungan perilaku peran, adanya sifat pemberani atau pengecut, sifat berkuasa atau sifat patuh, sifat inisiatif secara sosial maupun sifat pasif, lalu sifat mandiri atau sebaliknya sifat tergantung. Yang kedua ada kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial, di mana seseorang dapat diterima atau bahkan ditolak oleh orang lain. Seseorang suka bergaul atau sebaliknya tidak suka bergaul,
Kemudian seseorang bisa saja memiliki sifat ramah maupun sebaliknya tidak ramah, dan bersifat simpatik maupun tidak simpatik. Yang ketiga ada kecenderungan perilaku ekspresif, di mana seseorang bisa saja memiliki sifat yang suka bersaing atau tidak kooperatif, maupun sebaliknya tidak suka bersaing atau suka bekerja sama. Kemudian seseorang juga bisa memiliki sifat agresif maupun sebaliknya, yaitu tidak agresif. Kemudian seseorang juga bisa bersifat kalem atau tenang secara sosial. Lalu seseorang juga bisa memiliki sifat yang suka pamer atau menonjolkan diri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada perilaku dan karakteristik orang lain. Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku seperti itu. Kemudian yang kedua ada proses kognitif, di mana ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan, dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Lalu, yang ketiga ada faktor lingkungan, di mana lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya, orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata keras, maka perilaku sosialnya seolah keras, dan ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut, maka perilakunya bisa lembut dan halus dalam bertutur kata. Yang terakhir ada latar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi. Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda dengan budayanya sendiri. Kemudian, terdapat dampak yang terjadi pada perilaku sosial yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Pada dampak positif dapat memperkuat rasa kebersamaan, menciptakan jaringan dukungan sosial, dan meningkatkan ketahanan komunitas dalam menghadapi masalah. Namun terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan, yakni adanya konflik atau gosip jika terjadi perbedaan kepentingan, kecemburuan sosial, atau pelanggaran norma. Yang terakhir, kesimpulannya, perilaku sosial dalam komunitas ini merupakan interaksi antar individu yang dipengaruhi nilai, norma, dan aturan bersama, dengan ciri saling ketergantungan dan mengutamakan kepentingan kelompok. Bentuknya terlihat dalam gotong royong, solidaritas, partisipasi, dan kontrol sosial yang menjaga kebersamaan. Berbagai faktor mempengaruhi pola interaksi dengan dampak positif berupa solidaritas dan dukungan sosial, namun juga berpotensi menimbulkan konflik. Karena itu, nilai kebersamaan dan kepedulian perlu dijaga demi terciptanya komunitas yang harmonis dan sejahtera. Jadi intinya, kebersamaan bukan hanya soal hidup berdampingan, tetapi tentang saling menjaga, saling membantu, dan saling menguatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.